Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sugandi dengan NPM 2413045035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pertama dari mata kuliah Sastra Lisan Lampung. Nah, yang mana pada materi pertama ini membahas tentang sastra secara umum dan sastra lisan Lampung. Nah, yang pertama yaitu pengertian sastra secara umum, yang mana sastra ini merupakan karya seni yang menggunakan bahasa untuk menyampaikan gagasan, perasaan, pengalaman, dan imajinasi manusia. Nah, beberapa ahli menjelaskan pengertian sastra sebagai mana yang disampaikan pada materi ini, yaitu menurut Mursal Esten tahun 1978, dia mengungkapkan bahwasanya sastra adalah ungkapan fakta artistik dan imajinatif tentang kehidupan manusia dan masyarakat yang disampaikan melalui bahasa. Nah, jadi sastra ini adalah karya seni yang menggunakan bahasa untuk menggambarkan kehidupan manusia secara kreatif dan imajinatif. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi sastra. Sastra ini tidak hanya sebagai hiburan, teman-teman. Jadi sastra ini memiliki fungsinya. Yang pertama itu fungsi sastra reaktif. Nah, rekreatif ini adalah memberikan hiburan dan kesenangan bagi pembaca atau pendengarnya. Yang kedua yaitu fungsi didaktif, yang mana sastra dapat memberikan pelajaran atau nasihat dan nilai pendidikan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ciri sastra. Nah, ciri sastra ini adalah memiliki dua ciri, yaitu sastra lama dan sastra baru. Sastra lama memiliki beberapa karakteristik, yaitu bentuknya berupa pantun, syair, hikayat, dan legenda, dan dongeng, seperti itu teman-teman. Bahasanya digunakan biasanya bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa daerah, seperti itu. Nah, kemudian ada sastra baru atau sastra modern. Nah, sastra modern ini meliputi cerpen, novel, puisi modern, dan drama. Nah, bahasa yang digunakan ini lebih sederhana dan menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian sastra lisan Lampung. Nah, sastra Lampung adalah karya sastra yang menggunakan bahasa Lampung dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Lampung. Menurut Farida Aryani tahun 2018, sastra Lampung awalnya berkembang dalam bentuk sastra lisan, tetapi sekarang berkembang dalam bentuk sastra tulis. Nah, sastra Lampung ini memiliki hubungan yang kuat dengan tradisi Melayu, seperti pantun, mantra, pepatah, syair, dan cerita rakyat. Nilai-nilai yang terdapat dalam sastra Lampung menjadi bagian penting dalam kekayaan budaya dan nasional, seperti itu. Nah, bentuk sastra lisan Lampung ini memiliki beberapa bentuk, teman-teman. Yang pertama itu dari peribahasa. Nah, peribahasa ini ungkapannya berisi nasihat atau makna tertentu. Kemudian teka-teki, permainan kata yang menguji pemikiran, seperti itu. Kemudian mantra, ucapan yang dipercaya untuk memiliki kekuatan tertentu. Nah, dalam sastra lisan Lampung ini ada yang namanya pisaan. Dalam sastra Lampung, pisaan ini merupakan salah satu sastra lisan yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat. Pisaan ini biasanya digunakan untuk pembukaan acara adat, kemudian pengiring tarian adat, kegiatan muda-mudi atau mulimahanai, kemudian hiburan saat bersantai. Nah, pisaan ini juga biasa digunakan oleh masyarakat Lampung Pepadun, terutama di daerah Pubian, Sungkai, dan Bunga Mayang. Nah, jadi kesimpulannya, sastra merupakan karya seni yang menggunakan bahasa sebagai media untuk menyampaikan gagasan, perasaan, dan pengalaman manusia. Sastra memiliki fungsinya, teman-teman. Jadi, fungsinya itu sebagai hiburan, pendidikan, kemudian religi. Nah,
Dalam konteks budaya, sastra Lampung menjadi bagian penting dalam warisan budaya yang berkembang dalam bentuk sastra lisan seperti peribahasa, mantra, puisi, dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sugandi dengan NPM 2413045035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pemaparan materi kedua dari mata kuliah Sastra Lisan Lampung, yang mana pada materi kedua ini membahas tentang pengenalan sastra lisan dan sastra tulis. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian sastra lisan sendiri. Nah, jadi sastra lisan ini adalah karya sastra yang disampaikan melalui lisan atau dari mulut ke mulut yang diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat Lampung. Nah, menurut Saripan Sadi Hutomo, sastra lisan merupakan ekspresi masyarakat yang disebarkan dan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Nah, sastra lisan ini merupakan bagian dari kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat dan dianggap memiliki makna yang sangat kuat seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu hubungan sastra lisan dengan nilai budaya. Nah, tentu ada hubungan sastra lisan ini dengan nilai budaya. Yang mana nilai budaya dalam sastra lisan ini memiliki kaitannya dengan banyak hal gitu. Salah satunya hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, dari sastra lisan ini memiliki ciri, yaitu cirinya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, kemudian bersifat tradisional dan diwariskan secara turun-temurun, kemudian pengarangnya biasanya tidak diketahui, kemudian menjadi milik bersama masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya jenis-jenis sastra lisan Lampung. Nah, sastra lisan Lampung ini memiliki jenis-jenisnya, yaitu yang pertama itu dari logatnya, kemudian dari julukannya, dari pangkatnya, dari gelar bangsawan, kemudian pertanyaan tradisional. Contohnya teka-teki rakyat, cerita rakyat, kemudian legenda, dongeng, kemudian nyanyian rakyat. Nah, selanjutnya nilai-nilai dalam sastra lisan. Menurut Burhan Nugriantoro, sastra lisan memiliki nilai penting, yaitu sastra lisan mengajarkan sikap yang baik, berpikir positif, dan membentuk karakter yang baik. Kemudian ada nilai religiusnya. Nilai religiusnya itu sastra lisan mengandung ajaran yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sastra tulis. Nah, sastra tulis itu apa sih? Nah, jadi sastra tulis itu adalah sastra yang dituliskan yang muncul setelah manusia mengenal sistem tulisan. Jadi menurut KBBI, sastra tulisan merupakan karya sastra yang disampaikan dalam bentuk tulisan dan dapat dibaca secara langsung, seperti itu. Nah, jenis-jenis karya sastra tulisan ini memiliki jenis-jenisnya, yaitu novel, cerpen, puisi, drama, pantun, dan syair. Nah, karya sastra ini biasanya ditulis oleh seorang pengarang dan dipublikasikan melalui buku atau media lainnya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan sastra lisan dan sastra tulis. Apa sih perbedaannya? Nah, jadi sastra lisan adalah tulisan yang disampaikan. Sastra lisan adalah tulisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, sedangkan sastra tulis adalah pesan yang disampaikan melalui tulisan, seperti itu, teman-teman. Jadi kesimpulannya,
Sastra lisan merupakan karya sastra yang diwariskan secara lisan dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat. Sastra lisan mengandung beberapa nilai penting seperti nilai pendidikan, moral, religius, dan sosial. Sedangkan sastra tulis adalah karya sastra yang disampaikan dalam bentuk tulisan dan memiliki pengarang yang jelas. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.